Perjuangan anak Burtani dari sawah ke kursi gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Dedi Supriyadi. Di balik lumpur sawah dan seragam sekolah yang lusuh, tersembunyi seorang anak desa bernama Dedi Supriyadi yang kelak mengguncang sistem kekuasaan dari akar. Berawal dari malam-malam sebagai pemulung hingga duduk di kursi gubernur termuda, Dedi menapaki jalan penuh cemooh, fitnah, dan pilihan sulit. Namun di puncak kejayaannya, ia justru mengambil langkah mengejutkan, menolak kekuasaan nasional dan kembali ke desa. Apa yang mendorongnya? Dan apa sebenarnya rahasia yang ia simpan dalam bukunya, Langkah di Tanah Merah? Sebuah kisah perjuangan yang tak hanya menginspirasi, tapi menyimpan teka-teki tentang keberanian, kesetiaan, dan harga sebuah perubahan. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda, dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Matahari belum sepenuhnya bangun dari tidurnya saat langkah kaki Dedi Supriyadi telah menjejak tanah becek di pematang sawah. Kabut pagi menggantung rendah, menyelimuti hamparan hijau padi yang menguning di ujung-ujung batangnya. Udara masih menggigit dingin, dan embun membasahi lengan bajunya yang sudah penuh tambalan. Di tangan kirinya tergenggam sebuah cangkul, tua dan berat, warisan dari kakeknya. Sementara tangan kanannya menggandeng sebuah ember kecil berisi bekal nasi sisa semalam yang dibungkus daun pisang. Pelan-pelan, Kang. Suara ibunya, Wati, terdengar dari belakang, napasnya ngos-ngosan sambil memanggul sekarung pupuk kandang. Tanahnya licin. Dedi menoleh dan tersenyum kecil. Tenang, Bu. Dedi udah hafal seluk-beluk sawah ini sejak masih kelas 2 SD. Sawah itu adalah dunia kecil mereka, tempat keluarga Dedi menggantungkan hidup. Ayahnya, Pak Rasim, adalah buruh tani yang tak pernah benar-benar memiliki tanah. Mereka mengolah sawah milik juragan besar di desa, dan dari hasil panen itulah mereka mendapat bagian. Sedikit, cukup untuk bertahan hidup, tidak pernah lebih. Setiap pagi, sebelum ayam jantan bernyanyi dan sebelum embun mengering di ujung daun padi, Dedi sudah bangun dan membantu orang tuanya mencangkul, menabur benih, atau memindahkan air dari satu petak ke petak lain. Setelah itu, dengan kaki penuh lumpur dan baju yang hanya dibersihkan seadanya di sungai kecil dekat rumah, ia berlari ke sekolah dengan membawa harapan yang lebih besar dari tubuh kurusnya, harapan untuk keluar dari kemiskinan. Di sekolah, Dedi bukanlah anak yang menonjol dalam penampilan. Seragamnya lusuh, sepatunya sobek, dan ia sering duduk di pojok kelas agar tidak mengganggu pandangan teman-temannya yang lebih rapi. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada kecemerlangan yang tak bisa ditutupi siapapun. Nilai-nilainya selalu yang tertinggi. Ia mencintai buku seperti ia mencintai hujan yang memberi kehidupan bagi sawah keluarganya. Guru-guru sering menyebut namanya dengan kagum. Kalau kamu mau tahu apa artinya tekun dan gigih, lihatlah Dedi, kata Bu Siti, wali kelasnya. Dia belajar di bawah lampu minyak, tapi nilainya lebih baik dari kalian yang belajar pakai laptop. Namun, Dedi tidak pernah jumawa. Ia tahu bahwa ilmu bukan untuk sombong, tapi untuk memberi manfaat. Dan cita-citanya sudah lama tertanam dalam benaknya. Seperti benih padi yang ia tanam bersama ayah dan ibunya, ia ingin menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan untuk desanya. Desa ini terlalu lama dijajah kemiskinan, Bu, katanya suatu malam saat mereka makan malam bersama di bawah cahaya lampu pelita. Kalau Dedi besar nanti, Dedi ingin jadi orang yang bisa bikin sawah ini milik kita sendiri. Biar bapak gak perlu kerja buat orang lain terus. Ibunya hanya diam, menatap anak lelakinya itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, di dunia yang penuh ketidakadilan ini, mimpi seperti itu bisa saja dianggap mustahil. Tapi ia juga tahu, Dedi bukan anak biasa. Suatu pagi, setelah bekerja di sawah dan bersiap ke sekolah, Dedi duduk sejenak di pinggir pematang, memandang langit yang mulai biru terang.
Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Di sana, di antara bau lumpur dan suara gemericik air irigasi, ia mengucap doa dalam hati. Ya Tuhan, kalau memang nasib orang kecil bisa diubah, tunjukkan jalannya. Aku akan menapaki setapak demi setapak, meski harus melewati tanah dan peluh. Dan dari sanalah segalanya dimulai. Dari seorang anak buruh tani di desa terpencil yang membawa cahaya kecil dalam jiwanya. Cahaya yang suatu hari akan menerangi banyak orang. Hari pertama masuk SMA adalah hari yang disambut dengan gegap gempita oleh sebagian besar siswa baru. Tapi tidak untuk Dedi Supriyadi. Ia berdiri di gerbang SMA Negeri 1 Sukajaya dengan tangan gemetar menggenggam tali tasnya yang sudah pudar warnanya. Seragam putih abu-abu yang melekat di tubuhnya kebesaran di bahu, kekecilan di lengan, warisan dari sepupu jauhnya yang sudah lulus 2 tahun lalu. Sepatunya berlubang di bagian ujung kanan, hingga jempol kaki kirinya bisa mengintip keluar. Beberapa siswa lain datang dengan sepeda motor, rambut disisir rapi, wajah dipulas bedak tipis. Dedi menunduk, menyembunyikan rasa canggungnya. Ia berjalan cepat ke lapangan upacara, berharap tak ada mata yang menatapnya lama-lama. Namun, dunia remaja tak pernah benar-benar bisa dihindari dari tawa sinis. Hei, lihat tuh, ada yang nyasar dari zaman perang kemerdekaan. Celetuk seorang siswa laki-laki dengan suara keras saat Dedi melewati barisan mereka. Sepatunya bolong. Wah, bisa masuk angin kakinya. Timpal yang lain, disambut gelak tawa. Dedi tak membalas. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sudah biasa ia pakai untuk melindungi harga dirinya. Ia tahu, harga diri tak terletak di kaki, di pakaian, atau tas yang ia bawa. Tapi di kepala dan hatinya. Dan itu, tak akan bisa ditertawakan siapapun. Hari-hari berlalu. SMA menjadi dunia baru dengan tantangan yang lebih berat. Mata pelajaran semakin rumit, guru-guru lebih menuntut, dan persaingan antar siswa semakin tajam. Namun, Dedi menjalaninya dengan kesungguhan yang tulus. Setiap pagi ia tetap membantu ayahnya mencangkul, meski kini waktunya lebih singkat. Ia membawa buku ke sawah, dan belajar di sela waktu istirahat tanam. Di rumah, ia mencatat ulang pelajaran dengan rapi di bawah cahaya lampu minyak. Bila tak paham, ia mengulangnya sampai pagi menjelang. Dalam waktu sebulan, namanya mulai disebut-sebut di ruang guru. Nilai-nilainya jauh di atas rata-rata. Guru matematika bahkan sempat memanggilnya ke depan kelas dan menunjukkan hasil ujiannya yang sempurna. Ini anak dari kampung sebelah, ya? Tanya Pak Darman, guru fisika, saat rapat evaluasi awal semester. Luar biasa. Wawasan luas, penalaran logikanya kuat. Kita harus arahkan dia ikut Olimpiade. Namun, bukan hanya guru yang mulai mengenal Dedi. Teman-teman sekelas pun perlahan menyadari bahwa di balik seragam lusuh itu ada otak cemerlang. Beberapa yang awalnya mengejek, kini mulai mendekat dengan buku catatan di tangan. Dedi, boleh ngajarin aku integral ini gak? Tanya Rina, salah satu siswi populer di kelas. Dedi mengangguk. Ia tak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Baginya, ilmu bukan milik orang pintar semata, tapi harus dibagikan seperti air sumur desa yang mengalir untuk semua. Sejak itu, Dedi mulai dikenal sebagai tempat bertanya. Ia membuat kelompok belajar di perpustakaan sepulang sekolah. Setiap hari, 2 hingga 5 orang akan duduk bersamanya, mengulas rumus, membedah materi, hingga larut sore. Tapi kesulitan tak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, di tengah hujan deras, sepatunya benar-benar jebol. Ia harus berjalan pulang sejauh 5 km sambil menenteng sepatunya di tangan, hanya mengenakan kaos kaki basah di kaki yang lecet. Di rumah, ia menyimpannya dengan hati-hati, menjahit sendiri dengan benang dan jarum peninggalan almarhum neneknya. Ibunya melihat itu dari dapur, lalu duduk di sampingnya. Kamu nggak capek, Kang? Dedi menoleh dan tersenyum. Capek, Bu. Tapi mimpi Dedi lebih besar dari rasa capek ini. Ia tahu,
Hidupnya tidak mudah. Tapi ia percaya bahwa setiap langkah kaki, meski terbungkus sepatu bolong, bisa membawa dirinya lebih dekat ke masa depan yang ia impikan. Di semester pertama, Dedi ditunjuk menjadi ketua kelompok riset kecil oleh guru biologi. Ia menyusun laporan tentang ekosistem sawah dengan sangat rinci, menggabungkan pengalaman pribadinya sebagai anak petani dengan pengetahuan ilmiah. Laporannya tidak hanya mendapat nilai sempurna, tapi juga dipuji sebagai yang terbaik seangkatan. Kepala sekolah bahkan memanggilnya ke ruangannya. "Saya dengar kamu selalu juara kelas, dan mulai mengajar teman-temanmu. Kamu anak luar biasa, Dedi. Kamu ingin jadi apa nanti?" tanya beliau. Dedi menunduk sejenak, lalu menatap mata kepala sekolah itu dengan sorot tajam penuh keyakinan. "Saya ingin jadi gubernur, Pak, supaya saya bisa mengubah nasib desa-desa miskin seperti desa saya. Supaya anak-anak di sana tidak perlu lagi memakai seragam lusuh seperti saya." Kepala sekolah tertegun. Tidak banyak siswa yang berani bermimpi sebesar itu. Tapi di hadapannya, berdiri seorang anak muda dengan sepatu tambalan dan semangat yang tak bisa dibendung oleh kemiskinan. Dari hari itu, Dedi tak hanya menjadi siswa. Ia menjadi simbol bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Bahwa seragam lusuh tak bisa membungkam mimpi besar. Hidup Dedi di SMA bukan hanya berisi soal dan catatan. Ada hari-hari di mana rasa lapar menggelayuti perutnya saat pelajaran berlangsung. Ia hanya membawa bekal sepotong singkong kukus dalam bungkusan daun jati. Sering kali ia meneguk air galon di sudut kelas lebih banyak dari teman-temannya, sekadar untuk mengisi perut kosong. Teman-teman yang akrab dengannya mulai menyadari hal itu. Beberapa dari mereka menawarkan roti atau bekal makan siang mereka, tapi Dedi kerap menolak dengan halus. Ia tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin dihargai sebagai pelajar yang punya cita-cita. Suatu siang, selepas ujian tengah semester, Dedi duduk sendiri di sudut perpustakaan. Di hadapannya terbuka buku, ilmu pemerintahan daerah, yang ia pinjam dari ruang guru. Ia menyerap setiap kata seperti menimba air di tengah dahaga. Sejak pertemuan singkat dengan kepala sekolah, tekadnya menjadi gubernur bukan lagi sekadar impian, tapi tujuan. Ia mulai tertarik membaca soal anggaran desa, program-program pembangunan, kebijakan pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia mencatat semuanya rapi di buku kecilnya yang lusuh, dan sesekali menyalin ulang untuk dibagikan kepada teman-temannya yang ikut belajar bersama. "Apa gunanya kamu belajar soal pemerintah, Didi? Kita ini masih remaja, loh," celetuk Edo, salah satu teman dekatnya. Dedi tersenyum, tidak tersinggung. "Kalau kita nunggu dewasa dulu baru belajar, nanti keburu kita yang dikuasai sistem. Aku ingin ngerti dari sekarang, supaya nanti bisa bikin sistem yang berpihak pada orang kecil." Edo terdiam. Ucapan Dedi terlalu dewasa untuk anak seusianya. Tapi begitulah Dedi. Ia tumbuh lebih cepat dari usianya karena dipaksa keadaan. Namun, jalan menuju mimpi besar tak selalu lapang. Pada awal semester 2, ayahnya jatuh sakit. Tubuh kurus Pak Rasim digerogoti demam yang tak kunjung turun. Dedi sempat bolos sekolah selama seminggu, merawat ayahnya, membantu ibunya mencari pinjaman, dan menggantikan tugas ayahnya di sawah. Ia bangun sebelum subuh, mencangkul hingga matahari tinggi, lalu berganti seragam dan lari ke sekolah tanpa sempat mandi. Nilainya sempat turun sedikit. Beberapa guru mempertanyakannya, tapi Dedi menjelaskan dengan sopan tanpa mengeluh. "Saya tidak sedang malas, Bu. Saya hanya sedang diuji," katanya pada Bu Siti saat ia mengembalikan tugas matematika yang terlambat 2 hari. Guru-guru mulai memberikan perhatian lebih. Mereka tahu Dedi berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang lebih kuat dari sekadar semangat siswa biasa. Ia memiliki panggilan jiwa. Melihat keadaan Dedi, wali kelasnya mengajukan beasiswa internal dari sekolah. Kepala sekolah menyetujuinya tanpa ragu. Ia bahkan meminta guru-guru menyisihkan sedikit dari kas kegiatan untuk membelikan sepatu baru bagi Dedi.
Ketika sepatu itu diserahkan secara diam-diam di ruang guru, Dedi menerimanya dengan mata yang nyaris berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak, Bu. Tapi saya ingin tetap menyimpan sepatu lama saya. Sebagai pengingat," ucapnya lirih. Waktu berjalan. Dedi semakin aktif di sekolah. Ia ikut dalam organisasi siswa, menjadi wakil ketua OSIS karena kepiawaiannya menyampaikan gagasan. Ia mengusulkan agar sekolah punya program bantu belajar bagi siswa yang nilai akademiknya lemah. Bukan cuma yang pintar yang harus dibantu berkembang, tapi juga yang kesulitan. Semua orang punya potensi kalau dibimbing, katanya dalam rapat OSIS. Pandangannya tajam, suaranya tegas, membuat seluruh ruang sunyi. Ia juga mulai menulis di mading sekolah. Tulisannya bukan puisi atau cerita remaja biasa. Ia menulis opini tentang pentingnya pendidikan di desa, tentang anak-anak petani yang tak sempat sekolah karena harus bekerja. Ia bicara lewat pena untuk mereka yang tak punya suara. Suatu hari, tulisan Dedi dibaca oleh seorang guru tamu dari kota yang mengajar kelas motivasi. Guru itu terkesan dan membawa tulisan Dedi ke pertemuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Tak lama kemudian, sebuah undangan datang. Dedi diminta hadir dalam pertemuan siswa berprestasi tingkat kabupaten. Itu adalah pertama kalinya Dedi naik bus antar kecamatan. Pertama kalinya ia melihat gedung besar ber-AC, ruang rapat dengan mikrofon, dan siswa-siswa dari sekolah unggulan kota. Tapi ia tidak gentar. Ia berdiri di podium dengan percaya diri, menyampaikan kisahnya dengan sederhana dan tulus, tanpa menghapus identitasnya sebagai anak buruh tani. "Kalau kalian lahir dari keluarga mampu, bersyukurlah. Tapi kalau kalian seperti saya, maka jadikan kesulitan sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Karena justru dari lumpur sawah, saya belajar berdiri." Suasana ruangan hening. Beberapa guru menunduk. Seorang kepala sekolah dari kota bahkan berdiri dan memberi tepuk tangan paling pertama. Sore itu, saat Dedi pulang ke rumah dengan bus antar kota, ia menatap keluar jendela. Sawah-sawah menghampar, kabut sore mulai turun, dan matahari menggantung malu-malu di ufuk barat. Di tangannya tergenggam sebuah map berisi piagam penghargaan. Tapi di dadanya, lebih dari itu, tertanam keyakinan baru, bahwa mimpi besarnya tidak salah. Bahwa seragam lusuh dan sepatu bolong bukanlah tanda kekalahan, melainkan bukti bahwa perjuangan dimulai dari bawah, dan itulah yang akan membuatnya berbeda. Ia pulang dengan langkah ringan, menyusuri pematang sawah sambil tersenyum sendiri. Ia tahu jalan masih panjang, tapi ia juga tahu, kakinya sudah melangkah ke arah yang benar. Dan malam itu, di bawah lampu pelita dan suara jangkrik yang setia, Dedi membuka bukunya lagi, belajar untuk hari esok, menyiapkan diri untuk masa depan yang akan ia rebut dengan penuh hormat. Malam di desa Sukajaya kerap datang lebih cepat. Belum pukul 7, langit sudah hitam pekat. Lampu-lampu rumah hanya menyala temaram, dan suara jangkrik menggantikan tawa anak-anak yang sudah pulang dari mengaji. Tapi malam bagi Dedi bukan waktu untuk istirahat. Sejak ayahnya jatuh sakit dan biaya pengobatan mulai menumpuk, ia mengambil pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, menjadi pemulung. Dengan karung besar di punggung dan senter kecil di genggaman, ia menyusuri ganggang kampung dan pinggiran pasar. Sendirian. Hidungnya sudah terbiasa mencium bau sisa makanan basi, tangannya kebal terhadap tajamnya kaleng bekas. Ia belajar membedakan jenis plastik yang bisa dijual, membungkus botol dalam kertas agar tidak pecah, dan menata semua dalam karung agar tak memberatkan punggungnya yang kurus. Pulang sekolah, belajar, lalu memulung. Itu rutinitasnya sekarang. Tidur hanya 2-3 jam sehari. Namun, meski begitu berat, Dedi menjalani semuanya tanpa mengeluh. Baginya, lebih baik letih karena bekerja daripada melihat ibunya menangis di dapur karena tidak bisa membeli obat ayah. Suatu malam, saat Dedi menyusuri jalan kecil dekat sekolah yang mulai sepi, suara langkah mendekat menghentikannya. Ia sempat menyembunyikan wajahnya dengan topi lusuhnya, takut dikenali.
Tapi suara itu memanggil pelan. "Dedi?" Ia menoleh, pelan, ragu, dan wajahnya memucat. Itu Laras, gadis pintar di kelas sebelah. Putri dari guru olahraga. Gadis dengan lesung pipi yang sering menyapa semua orang dengan ramah. Dedi terdiam. Laras menghampiri, tidak tersenyum mengejek, tidak menertawakan. Hanya memandang, heran. "Kamu, kerja?" tanyanya, lirih. Dedi mengangguk pelan. "Maaf, Laras. Jangan bilang siapa-siapa. Aku malu." Laras menghela napas. Ia menggeleng. "Kenapa harus malu, Didi? Yang kamu lakukan itu luar biasa." Mata Dedi membulat. Itu kalimat yang tak ia duga. Bukan hinaan. Bukan ejekan. Bukan cemooh seperti yang ia terima dari beberapa warga desa yang menganggap anak sekolah tak pantas berkeliaran memulung malam-malam. "Kenapa kamu bisa ngomong gitu?" tanya Dedi, lirih, seolah suaranya sendiri tak yakin. Laras tersenyum. "Karena aku lihat sendiri kamu selalu masuk kelas paling pagi, belajar paling rajin, dan bantuin teman-temanmu. Tapi kamu juga anak yang paling jarang ikut jajan, paling jarang pulang cepat. Dan sekarang aku tahu alasannya." Dedi tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, menggenggam erat tali karung di tangannya. "Kalau kamu gak keberatan," lanjut Laras, "aku bisa bantu kumpulkan botol dan kardus dari rumah. Banyak di belakang. Daripada dibuang sia-sia." Dedi mengangkat wajahnya. Dalam diam, dadanya menghangat. Malam yang gelap itu seperti tersibak cahaya kecil. Tak banyak orang yang bisa melihat keberanian di balik lumpur. Tapi Laras, ia bisa. Hubungan mereka tak berubah mencolok di sekolah. Laras tetap seperti biasa, tidak membuat orang curiga. Tapi sesekali ia menitipkan kardus dan plastik bersih di balik halaman perpustakaan. Dedi mengambilnya sepulang sekolah, dan hanya membalas lewat senyuman diam dari jauh. Namun, tidak semua mata bisa memandang dengan bijak. Suatu siang, Dedi menemukan selembar kertas di mejanya. Gambar karikatur dirinya dengan karung pemulung di punggung, dan di sampingnya Laras dengan hati di atas kepala. Di bawah gambar tertulis, "Cinta tak kenal bau sampah, ya?" Beberapa siswa di pojok kelas tertawa. Dedi meremas kertas itu, menatap mereka sekilas, lalu menyimpannya di saku tanpa sepatah kata pun. Hari itu ia tidak makan. Tapi bukan karena lapar, melainkan karena perutnya dihantam rasa malu dan marah yang bercampur jadi satu. Ia merasa kecil. Ia merasa tak pantas. Namun malamnya, di bawah pohon jambu tempat biasa ia beristirahat sejenak, Laras datang diam-diam membawa 2 roti sobek dan sebotol air. "Aku lihat kertasnya tadi," katanya tanpa basa-basi. "Maaf ya." Dedi menggeleng. "Bukan salah kamu. Tapi kamu jangan mundur. Jangan berhenti. Kamu sedang bikin sesuatu yang gak bisa dilakukan sembarang orang. Aku kagum." Dedi menatap Laras lekat-lekat malam itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang melihat dirinya utuh. Tak hanya sebagai anak miskin atau siswa pandai, tapi sebagai manusia yang berjuang. Waktu berlalu. Di tengah tekanan ekonomi, cemooh, dan rasa malu yang datang silih berganti, Laras menjadi titik tenang dalam hidup Dedi. Ia bukan pelipur lara, tapi seperti cahaya kecil yang membimbing arah. Suatu hari, Dedi berkata padanya di ujung pagar sekolah yang sepi, "Kalau suatu saat aku berhasil, kamu adalah salah satu alasannya." Laras tak menjawab, tapi senyum dan sorot matanya cukup mengatakan semuanya. Cinta pertama Dedi bukan tentang genggaman tangan atau janji-janji remaja, tapi tentang rasa hormat, tentang dipahami, tentang kekaguman yang tumbuh dari keringat dan keberanian. Dan malam-malam pemulung itu tak lagi sekelam biasanya. Karena kini, Dedi tahu, ada yang melihatnya bukan dari seragamnya, bukan dari sepatunya, tapi dari hatinya.
Hari itu langit tampak muram. Awan menggumpal di ujung bukit seperti menyimpan air mata yang belum sempat tumpah. Di dalam kelas yang pengap, Dedi duduk paling depan, mencatat setiap penjelasan Bu Nani, guru biologi yang dikenal tegas tapi penuh perhatian. Topik hari itu tentang pertanian berkelanjutan. Tanah tak akan subur selamanya jika terus diberi pupuk kimia. Kita perlu kembali pada yang alami, pada harmoni, ucap Bu Nani sambil menggambar struktur tanah di papan tulis. Kata-kata itu seperti mengetuk sesuatu dalam diri Dedi. Wajah ayahnya terlintas di benaknya. Bertahun-tahun mencangkul tanah yang sama, memberi pupuk, menyemai benih, lalu kecewa setiap musim panen karena hasilnya terus menurun. Dedi ingat jelas bagaimana ayahnya pernah berkata dengan suara serak, "Tanah kita sudah lelah, Di. Sudah tua." Sepulang sekolah, Dedi langsung menuju perpustakaan kecil di sekolah. Ia meminjam 2 buku tentang pertanian organik. Ia pulang sambil membaca, bahkan hampir tersandung batu di jalanan desa. Malam itu, di bawah cahaya pelita, ia mulai mencatat dan menulis dengan penuh semangat. Beberapa hari kemudian, pengumuman ditempel di mading sekolah, lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi, tema, ketahanan pangan berkelanjutan. Hadiah utamanya 5 juta rupiah. Dedi berdiri lama di depan pengumuman itu. Angka itu begitu besar bagi keluarganya. Ia membayangkan bisa membeli obat untuk ayah, membantu ibunya membayar utang pupuk, dan mungkin membeli sepatu baru untuk pertama kalinya dengan uang sendiri. Ia pun mendaftar. Tak banyak yang tahu. Hanya 1 orang yang ia beri kabar, Laras. Bu Nani bersedia membimbingnya. Tapi kamu harus sungguh-sungguh. Ini tingkat provinsi, bukan sekadar tugas sekolah, ujarnya tegas. Dedi mengangguk. Ia membaca sampai larut malam, mencatat di sela waktu memulung, bahkan datang ke balai desa untuk mewawancarai petani setempat tentang penggunaan pupuk alami. Ia meneliti limbah organik, membuat kompos sederhana dari daun kering dan sisa sayur, dan mencatat hasilnya setiap hari. Semua ia dokumentasikan dengan rapi, dengan tangan yang kadang gemetar karena kelelahan. Laras turut membantu. Ia meminjamkan kamera ponsel ayahnya agar Dedi bisa memotret percobaan dan lahan-lahan sawah di desanya. Mereka bekerja diam-diam, seperti 2 pasukan kecil yang tak gentar menghadapi dunia. Suatu sore, saat naskah karyanya hampir rampung, Dedi mendengar suara batuk keras dari dalam rumah. Ayahnya terkulai di dipan bambu, matanya merah, tubuhnya demam tinggi. Ibu menangis di dapur, tak mampu lagi membeli obat. Dedi duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Jangan berhenti sekolah, Di," bisik ayahnya pelan. "Jangan jadi petani yang disalahkan kalau gagal panen. Jadilah orang yang bisa bantu petani." Dedi tak menjawab. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh diam-diam ke tangan ayahnya. Malam itu ia menulis bagian terakhir karyanya, dengan hati yang remuk tapi penuh tekad. Hari pengumuman lomba tiba. Dedi tidak berharap banyak. Ia hanya ingin tahu sejauh mana usahanya dihargai. Ketika nama pemenang dibacakan lewat siaran daring sekolah, Dedi duduk paling belakang, tak ingin jadi pusat perhatian. Juara pertama, Dedi Supriyadi, SMA Negeri 1 Cibarengkok. Judul karya, Pertanian Organik Berbasis Limbah Rumah Tangga di Lahan Kering. Semua hening. Lalu tepuk tangan perlahan menyusul, menyebar seperti riak air. Beberapa guru menatap satu sama lain, seolah tak percaya. Laras berdiri dan tersenyum ke arahnya, menepuk pelan meja. Dedi hanya bisa menunduk. Dadanya sesak. Ia tidak tahu harus menangis atau tertawa. Yang ia tahu, dunia tiba-tiba berubah. Bukan jadi lebih mudah, tapi menjadi lebih mungkin. Uang 5 juta itu ia bawa pulang dalam amplop coklat. Separuh ia serahkan pada ibunya untuk pengobatan dan utang. Separuh lagi ia simpan untuk keperluan sekolah dan buku-buku yang selama ini hanya bisa ia baca sambil meminjam. Ayahnya menangis saat tahu. Bukan karena uang,
Tapi karena anaknya akhirnya memenangkan sesuatu bukan dengan otot, tapi dengan pikiran dan hati. Itu kemenangan yang lebih dalam. Di sekolah, banyak yang mulai memandang Dedi dengan cara berbeda. Ia bukan lagi sekadar anak buruh tani dengan sepatu tambal. Ia adalah siswa yang membawa nama sekolah ke tingkat provinsi. Tapi Dedi tetap sama. Ia masih memulung di malam hari, meski sekarang lebih ringan karena beban di hati berkurang. Dan Laras, ia tidak pernah meminta apapun. Tapi di hari ulang tahun Dedi, ia menyelipkan sebuah buku kecil berjudul Petani Masa Depan. Di dalamnya ia tulis, "Kamu sudah menanam benih. Suatu saat nanti, aku yakin kamu akan memanen perubahan. Dan aku akan ada di sana, menonton dari pinggir ladang." Dedi menatap tulisan itu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa harapan bukan lagi angan, tapi sesuatu yang sedang ia bangun. Satu lembar, satu langkah, satu musim demi musim. Subuh itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Kabut turun menyelimuti sawah-sawah di kaki bukit, seperti menyembunyikan tanah yang selama ini jadi saksi peluh keluarga Dedi. Di depan rumah bilik sederhana yang mulai lapuk di sudut atapnya, sebuah koper tua sudah terletak rapi. Warnanya pudar, dan resletingnya sudah diganti dengan tali rafia. Dedi duduk diam di samping koper itu, mengenakan kemeja biru muda yang baru pertama kali ia miliki, hasil sumbangan guru-guru sekolah. Di sampingnya, ibunya sesekali mengusap mata dengan ujung kerudung, sementara ayahnya duduk bersandar di pintu. Tubuhnya masih lemah tapi matanya tajam memandangi anak lelakinya, anak satu-satunya. "Jangan takut, Diidi," suara sang ayah lirih. "Orang besar selalu lahir dari rasa rindu. Dan kalau kamu rindu kami, itu tandanya kamu masih punya rumah untuk pulang." Dedi hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Keberangkatan ke universitas negeri di ibu kota provinsi bukan sekadar perpindahan fisik, tapi juga sebuah lompatan besar dari dunia yang selama ini ia kenal. Dari desa yang hanya punya satu warung dan 2 angkot sehari, ke kampus yang luasnya seperti gabungan 7 desa tetangganya. Beasiswa penuh itu adalah hasil dari nilai ujian nasionalnya yang menembus 3 besar seprovinsi, ditambah rekam jejak prestasi lomba dan surat rekomendasi dari kepala sekolah serta Bu Nani. Ia memilih jurusan kebijakan publik, bukan karena populer, tapi karena ia tahu, perubahan tak hanya dibangun dari sawah dan cangkul, tapi juga dari meja rapat dan pena yang menulis keputusan. Kehidupan kampus menyambutnya dengan suasana asing. Gedung-gedung tinggi, lorong-lorong penuh diskusi, dan mahasiswa dari latar belakang yang jauh berbeda darinya. Banyak yang datang dengan mobil, sepatu bermerek, dan laptop keluaran terbaru. Sementara Dedi datang dengan satu koper usang, sepasang sepatu hasil cuci ulang, dan ponsel warisan sepupunya yang baterainya sering mati mendadak. Hari-hari awal terasa sunyi. Ia sering makan sendiri, belajar sendiri, dan diam saat orang-orang berbicara soal tren film terbaru atau pengalaman liburan ke luar negeri. Tapi Dedi bukan tipe yang cepat menyerah. Ia tahu, untuk berdiri sejajar, ia tak harus sama. Ia hanya perlu memberi alasan agar keberadaannya layak dihargai. Ia mengisi waktunya dengan membaca di perpustakaan, mencatat materi kuliah lebih rinci dari yang diminta, dan setiap malam ia menelepon ibunya dengan suara tertahan agar tak terdengar sedih. "Mama makan cukup, kan?" "Iya, Nak." "Ayah gimana?" "Masih batuk, tapi sudah bisa jalan pelan-pelan." "Kamu jangan pikirin kami terus. Fokus kuliah ya." Lalu telepon ditutup, dan Dedi menangis dalam diam di pojok kamarnya yang kecil. Pada semester kedua, Dedi bergabung dengan lembaga kajian mahasiswa, organisasi kemahasiswaan yang fokus pada isu sosial dan kebijakan pemerintah daerah. Ia tidak langsung populer. Tapi saat mereka mengadakan diskusi terbuka soal ketimpangan pembangunan desa dan kota, Dedi berdiri dan berbicara. "Pembangunan itu bukan soal jumlah jalan tol," katanya dengan suara mantap, "tapi soal berapa banyak anak desa yang bisa mengakses pendidikan, dan berapa banyak petani yang bisa hidup dari lahannya sendiri tanpa harus berutang setiap musim tanam."
Semua terdiam. Ketua organisasi mengangguk perlahan. Sejak saat itu, nama Dedi mulai dikenal. Ia mulai diundang menjadi moderator diskusi, ikut menyusun makalah advokasi, dan dipercaya mewakili fakultasnya dalam forum kebijakan pemuda tingkat regional. Namun di balik semua itu, Dedi masih menyempatkan diri bekerja paruh waktu di perpustakaan dan kantin. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk kirim sedikit uang ke kampung, kadang dalam bentuk pulsa untuk ayah, kadang dalam bentuk buku resep untuk ibu yang mulai membuka warung kecil di depan rumah. Suatu malam, saat Dedi sedang menyusun laporan kajian desa tertinggal, ia mendapat pesan dari Laras. "Aku lihat kamu di buletin kampus. Kamu makin keren. Diidi. Aku bangga." Pesan singkat itu membuatnya terdiam lama. Laras, yang kini melanjutkan sekolah kejurusan keperawatan di kota kabupaten, masih menjadi bagian penting dalam hidupnya, meski jarak dan waktu mulai menciptakan ruang yang hening di antara mereka. Dedi membalas, "Terima kasih, Ras. Semua ini bukan hanya karena aku, tapi juga karena kamu pernah percaya, waktu dunia belum melihat aku sama sekali." Musim ujian tiba, dan Dedi berhasil mempertahankan IPK tertinggi di angkatannya. Tapi lebih dari angka, ia mulai melihat bahwa ilmunya bukan lagi sekadar pengetahuan, tapi senjata. Senjata untuk mengubah sistem. Untuk membawa suara petani ke ruang-ruang yang selama ini hanya diisi orang-orang berdasi. Dan ketika ia berdiri di pelataran kampus suatu sore, memandangi bendera merah putih berkibar di tengah lapangan, ia tahu, ia telah berjalan jauh dari pematang sawah yang becek itu. Tapi tanah itu tak pernah ia tinggalkan. Ia hanya sedang menanam harapan di ladang yang lebih luas, agar suatu saat, desa seperti Sukajaya tak lagi tertinggal, dan anak-anak buruh tani tak lagi merasa kecil. Hidup di kota besar tak seperti yang sering digambarkan dalam brosur kampus atau iklan perumahan elit. Bagi Dedi, ibu kota provinsi itu bukan tempat kemewahan, melainkan medan tempur. Setiap pagi dimulai lebih dini dari kebanyakan mahasiswa lain, dan setiap malam berakhir lebih larut, dengan tubuh yang letih dan mata yang dipaksa tetap membuka lembar demi lembar buku kuliah. Setelah kuliah selesai pukul 4 sore, Dedi akan langsung bergegas ganti pakaian di toilet kampus, mengenakan seragam hitam sederhana bertuliskan, "Kopi Kata," di bagian dada. Ia menjadi pelayan di kafe kecil dekat kampus, yang ramai pengunjung dari kalangan mahasiswa dan dosen. Ia menyapa pelanggan dengan sopan, mengantar kopi sambil menahan rasa ngilu di kaki yang berdiri terlalu lama, dan mencuci gelas hingga air panas membuat kulit jarinya kasar. 3 kali seminggu, sepulang dari kafe, ia menyambung pekerjaan sebagai pengemudi ojek online, berkeliling kota dengan motor pinjaman dari kakak sepupunya yang ia rawat seperti miliknya sendiri. Ia antar penumpang hingga larut malam, kadang melewati gang-gang gelap atau jalan besar yang bising dengan klakson dan kemacetan. Dingin malam menembus jaket tipisnya, tapi ia tak mengeluh. Di balik helm dan masker, Dedi menyimpan tekad yang tak bisa dilihat siapapun. Suatu malam, Dedi mengantar seorang penumpang ke apartemen mewah. Saat mereka sampai, lelaki muda itu, mahasiswa kampus swasta ternama, tertawa sinis saat membaca nama di jaket Dedi yang kebetulan sama dengan namanya di kampus. "Heh, kamu Dedi Supriyadi dari Fakultas Ilmu Sosial, ya? Kok jadi tukang ojek sih? Gak malu, tuh?" Dedi tersenyum tipis. "Kerja halal gak perlu malu. Pantes anak desa. Kalau kita sih kuliah beneran, gak sambil main jadi babu." Lalu pintu lift tertutup, meninggalkan Dedi berdiri sendiri, menelan hinaan itu dalam-dalam. Malam itu, Dedi duduk lama di pinggir trotoar, memandangi lampu kota yang berkelap-kelip seperti ejekan. Pikirannya kacau, tubuhnya lelah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di kota yang terlalu besar. Tapi di saat yang bersamaan, ia mengingat sesuatu yang pernah dikatakan ayahnya. Waktu ia hampir menyerah mengikuti lomba karya tulis di SMA. Orang yang kerja dengan tangan, akan dipanggil tukang. Orang yang kerja dengan pikiran, akan dipanggil cerdik.
Tapi orang yang kerja dengan hati akan dipanggil pemimpin. Ia menggenggam tangan sendiri, meremasnya keras. Malam itu, ia pulang ke kosan kecilnya yang pengap tapi bersih, dan menulis catatan di buku hariannya. Hari ini aku dihina. Tapi besok, aku akan menunjukkan bahwa tekad tak bisa dibunuh oleh kata-kata. Konflik sosial bukan hanya datang dari luar. Di kampus, ia menghadapi diskriminasi yang lebih halus tapi lebih tajam. Beberapa dosen memandang rendah pendapatnya karena aksennya yang kental dengan logat desa. Di organisasi kemahasiswaan, beberapa rekan menganggapnya terlalu idealis kampung karena kerap mengangkat isu ketimpangan desa dalam diskusi kebijakan. Di ID, kita lagi bahas transportasi kota. Kenapa kamu bawa-bawa sawah lagi? Kata seorang senior dengan nada mengejek. Dedi hanya tersenyum. Ia tahu betul, akar masalah di kota tak bisa dipisahkan dari ketimpangan pembangunan wilayah. Kota menumpuk kekayaan, desa menanggung beban. Tapi ia tak menjawab. Ia membiarkan waktulah yang menjawab, dan pikirannya tertuang dalam makalah, presentasi, dan tulisan-tulisannya yang mulai dimuat di buletin kampus dan blog komunitas. Satu persatu, orang mulai membaca dan menyadari, di balik jaket ojek dan sepatu tambal itu, ada pemuda dengan pikiran yang tajam dan tekad yang kokoh. Di kafe tempat ia bekerja, ada seorang pelanggan tetap bernama Pak Salim, dosen senior dari Fakultas Hukum. Ia sering mengamati Dedi melayani dengan ramah sambil membaca buku kebijakan di sela waktu kosong. Suatu hari, Pak Salim memanggil Dedi. "Kamu mahasiswa di sini?" "Iya, Pak. Ilmu pemerintahan." "Kamu baca apa itu?" "Political Economy of Rural Development, Pak." Pak Salim tersenyum. "Jarang saya lihat anak muda seusiamu baca buku ini di kafe. Kamu tertarik ikut riset tentang desa tertinggal? Saya butuh asisten lapangan yang paham konteks." Dedi mengangguk, nyaris tak percaya. Ia mendapat kesempatan jadi asisten peneliti. Tugas yang bukan hanya membayar lebih baik, tapi juga membuka akses ke jaringan akademik yang lebih luas. Ia belajar langsung dari profesor, ikut menulis laporan, dan terlibat dalam diskusi dengan pihak kementerian. Namun hidup tetap tak mudah. Pada suatu malam, ia mendapat telepon dari ibunya. Ayahnya kambuh lagi. Dedi ingin pulang, tapi uangnya belum cukup. Ia memutuskan bekerja 2 shift selama seminggu penuh. Tidak tidur lebih dari 3 jam sehari, demi mengumpulkan ongkos dan kiriman obat. Tubuhnya nyaris tumbang. Tapi ia tetap berdiri. Ketika akhirnya ia naik bus dan kembali ke kampung, ia disambut senyuman lemah ayahnya di dipan bambu. Mereka bicara panjang. Sang ayah menggenggam tangan Dedi. "Kamu keras sekali hidupnya di kota." "Ya, di ID." "Lumayan." "Yah." "Kamu gak usah balik lagi kalau terlalu berat." Dedi menatap ayahnya dan menjawab, "Justru karena berat, aku harus lanjut. Aku mau bikin semua ini ada artinya." Saat kembali ke kota, Dedi membawa oleh-oleh dari kampung, segenggam tanah dari sawah belakang rumah. Ia letakkan dalam stoples kecil, dan menaruhnya di meja belajarnya. Setiap kali lelah, ia memandang tanah itu dan berkata dalam hati, "Aku mungkin kecil, tapi aku membawa tanahku kemanapun aku pergi. Dan suatu saat, aku akan kembali dengan perubahan yang layak untuknya." Hari itu, saat namanya dipanggil untuk naik ke panggung, detak jantung Dedi beradu kencang dengan harapan dan kegelisahan yang lama terpendam. Ruangan auditorium kampus penuh dengan tepuk tangan dan sorotan kamera. Dedi Supriyadi, anak buruh tani dari desa kecil yang dulu hanya dikenal sebagai pemulung dan tukang ojek, kini berdiri dengan toga hitam dan selempang merah keemasan di pundaknya. Predikat cum laude terukir jelas di ijazah yang digenggam erat. Air mata hampir jatuh, tapi ia tahan. Bukan karena malu, melainkan karena ia sadar, ini bukan akhir. Ini justru awal dari sebuah perjalanan panjang yang selama ini ia impikan. Perjalanan kembali ke desa, ke akar yang tak pernah ia tinggalkan, meski raga sempat terbang jauh.
Beberapa minggu setelah wisuda, bus tua yang mengangkut Dedi melaju menembus jalan desa yang berdebu dan berlubang. Ia turun di depan rumah sederhana yang telah lama dirindukan, disambut aroma tanah basah dan suara jangkrik malam yang akrab. Ayahnya sudah menunggu di teras, rambutnya memutih dan kulitnya lebih keriput. Tapi senyum tulus itu sama seperti dulu. "Ikuti aku," ujar ayahnya, menggandeng tangan Dedi menuju sebuah rumah kayu kecil yang baru saja direnovasi. Di dalam rumah, sejumlah anak-anak berumur antara 6 hingga 12 tahun sedang duduk berkelompok, memegang buku dan alat tulis. Mereka menatap Dedi dengan mata penuh penasaran dan harapan. "Ini komunitas belajar yang aku mulai, Di," kata ibu Dedi sambil menyeka keringat. "Anak-anak petani yang selama ini tak punya akses belajar layak." Dedi menunduk, dada terasa penuh. Ia tahu perjuangan yang harus dilalui anak-anak ini, karena ia juga pernah di posisi mereka. Berjalan jauh melewati sawah, mengenakan seragam lusuh, dan belajar di bawah lampu pelita. Setiap pagi, Dedi mengajar anak-anak itu dengan penuh semangat. Ia mengajarkan bukan hanya membaca dan berhitung, tapi juga cara berpikir kritis, tentang sains pertanian organik yang dulu ia pelajari, dan pentingnya menjaga lingkungan. Ia ingin membangun generasi yang tak hanya meneruskan tradisi, tapi juga mampu membawa inovasi dan perubahan. Tak hanya itu, Dedi mulai menggagas koperasi tani, sebuah wadah bagi petani desa untuk menjual hasil panen mereka secara kolektif dan mendapatkan harga yang lebih adil. Ia berdiskusi dengan para tetua desa, para pemuda, bahkan pemerintah desa, menjelaskan bahwa bersama mereka lebih kuat daripada berjuang sendiri-sendiri. Meski awalnya banyak yang skeptis, perlahan koperasi itu tumbuh. Hasil panen tak lagi dijual dengan harga murah kepada tengkulak, dan para petani mulai merasakan perubahan kecil yang bermakna. Pendapatan bertambah, anak-anak bisa sekolah lebih layak, dan semangat baru muncul di balik senyum mereka. Di sela-sela aktivitas itu, Dedi menerima pesan dari Laras. Ia sudah menjadi guru di sekolah dasar desa sebelah. Pesan-pesan singkat mereka perlahan berubah menjadi perbincangan panjang, menghidupkan kembali hubungan yang sempat terputus oleh jarak dan kesibukan masing-masing. Suatu sore, di bawah pohon mangga besar di halaman sekolah, Laras datang dengan senyum hangat dan mata berbinar. "Di, aku lihat apa yang kamu lakukan di sini. Kamu lebih dari sekadar teman lama. Kamu inspirasi," kata Laras lirih. "Aku ingin ikut membantu, mungkin dengan pendidikan anak-anak, atau pelatihan kesehatan. Kita bisa buat desa ini tempat yang lebih baik, bersama." Dedi menatapnya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan hanya karena rasa suka yang tumbuh kembali, tapi juga harapan akan masa depan yang mereka bangun bersama. "Laras, aku butuh kamu. Desa ini butuh kita," jawab Dedi pelan tapi tegas. Malam harinya, saat lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, Dedi berdiri di luar rumah memandang langit penuh bintang. Ia teringat perjalanan panjang yang sudah ia tempuh, dari sawah basah dan tanah liat di desa, melewati kerikil kota dan malam tanpa tidur, hingga akhirnya pulang membawa bekal ilmu dan harapan. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi, mulai dari kemiskinan, pola pikir yang lama, hingga ketidakadilan sistem. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Dengan komunitas, keluarga, dan Laras di sisi, Dedi yakin mereka bisa menanam benih perubahan yang suatu saat akan tumbuh subur. Di hati yang paling dalam, Dedi berjanji, "Aku tak hanya pulang sebagai anak desa yang berhasil. Aku pulang sebagai pelopor perubahan. Untuk tanah, untuk peluh, dan untuk masa depan yang lebih baik." Hari-hari Dedi di desa terasa semakin penuh dengan harapan dan tantangan yang tak kunjung usai. Membangun komunitas belajar dan koperasi tani hanya awal dari perjalanan yang jauh lebih berat. Semakin lama, Dedi menyadari satu hal, tanpa dukungan dan perhatian pemerintah daerah, semua usaha itu rentan terkikis oleh sistem yang lebih besar dan sering abai terhadap desa-desa terpencil seperti tempatnya. Keputusan itu datang bukan dalam sekejap, tapi setelah berbulan-bulan perenungan panjang.
Suatu malam, ketika ia duduk di beranda rumah sambil memandang langit yang gelap, Dedi menarik napas dalam-dalam dan menatap tanah yang membentang di depan matanya. Aku harus lebih dari sekadar mengajar dan mengorganisasi, gumamnya pelan. Aku harus masuk ke dalam sistem, memperjuangkan suara kita di sana. Langkah pertamanya adalah mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten. Banyak yang meragukan. Dedi itu anak desa, bukan orang politik, kata beberapa orang. Jangan mau dipermainkan mereka yang sudah berpengalaman. Namun, dukungan dari keluarga, Laras, dan para pemuda desa membuat ia semakin mantap. Kampanye dimulai dengan cara yang sederhana tapi penuh makna. Dedi dan tim kecilnya, berisi guru-guru muda, petani, dan mantan murid-muridnya yang kini aktif di desa, berjalan dari pintu ke pintu. Mereka menyapa satu persatu, mengobrol, mendengarkan keluh kesah warga, dan membagikan visi perubahan nyata. Tidak ada spanduk besar atau janji manis yang tak masuk akal. Hanya obrolan jujur, janji untuk mengangkat suara mereka, dan tekad untuk memperjuangkan hak-hak desa yang selama ini terlupakan. Malam hari, saat lelah mulai merayap, Dedi duduk di dekat tungku api bersama Laras dan beberapa sahabat. Ia ceritakan rencana dan tantangan yang dihadapi. Laras menggenggam tangannya erat. Jangan takut, Didi. Politik memang keras, tapi kamu punya hati yang kuat. Aku akan selalu di sini, mendukungmu. Dedi mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Politik penuh intrik, kepentingan tersembunyi, dan godaan yang bisa meluluhkan siapa saja. Tapi ia bersumpah untuk tidak tergoda. Hari pencoblosan tiba. Suasana desa dan sekitarnya dipenuhi ketegangan dan harapan. Dedi berjalan dengan senyum tulus, mengucapkan terima kasih kepada setiap pendukung yang hadir. Ketika hasil penghitungan suara diumumkan, hatinya berdebar kencang. Namanya tercantum di antara pemenang, sebagai anggota DPRD termuda dari daerah pemilihan desa-desa terpencil. Memasuki gedung dewan, Dedi merasakan dinginnya kursi kekuasaan. Para politisi senior menyambutnya dengan tatapan sinis dan skeptis. Namun ia tidak gentar. Ia mulai mempelajari aturan main, membangun jaringan, dan memperkuat argumen-argumen demi memperjuangkan kebijakan pro-desa. Salah satu perjuangan pertamanya adalah mengusulkan anggaran untuk pengembangan pertanian organik dan pelatihan petani muda. Ia juga mendorong program akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Meski tak mudah, perlahan perubahan kecil mulai tampak. Konflik pun datang. Beberapa pejabat merasa posisinya terancam. Dedi mendapat tekanan untuk mundur, tawaran, jalan tengah, yang menggiurkan, bahkan ancaman halus yang membuatnya harus lebih waspada. Di rumah, Laras menjadi pelindung emosionalnya. Setiap malam, ia mendengarkan keluh kesah Dedi, memberi semangat, dan mengingatkannya pada akar perjuangan mereka. Kamu bukan hanya berjuang untuk dirimu sendiri, Didi. Kamu berjuang untuk ribuan orang yang percaya padamu. Jangan pernah lupa itu. Bab ini diakhiri dengan Dedi berdiri di balkon gedung DPRD saat senja. Kota dan desa tampak bertemu dalam panorama luas yang terbentang di bawahnya. Dalam hati, ia menatap jauh ke masa depan, dengan tekad baja untuk membawa desa kecilnya ke panggung perubahan yang lebih besar. Aku bukan lagi anak buruh tani yang hanya bermimpi dari jauh. Aku kini wakil suara mereka. Dan aku akan memastikan suara itu didengar, dimanapun dan kapanpun. Langit kota sore itu berwarna kelabu, seolah ikut merasakan kegelisahan yang merayapi hati Dedi. Berita buruk datang bertubi-tubi, gosip busuk, fitnah, dan serangan-serangan tak terduga mulai menyelimuti namanya. Politisi lama yang merasa terancam oleh kemunculan Dedi sebagai wajah baru perubahan tak segan melancarkan serangan terkoordinasi untuk menjatuhkannya. Sebuah berita palsu menyebar cepat melalui media lokal dan sosial. Tuduhan korupsi dalam pengelolaan anggaran koperasi tani dan dugaan penyalahgunaan dana program pertanian organik. Bahkan,
Beberapa pejabat menggunakan relasi mereka untuk mengirim surat resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Daerah agar memeriksa Dedi. Di tengah badai ini, Dedi merasakan betapa kejamnya dunia politik. Rekan-rekan yang dulu bersalaman kini berbalik dan menjauh. Beberapa kolega bahkan menghindari kontak mata, takut terjerat dalam skandal yang sengaja dibuat-buat. Namun, ia tak menyerah. Di ruang kecilnya yang sederhana, Dedi menatap foto keluarga dan tanah desanya yang terbingkai di dinding. Ia teringat janji yang diucapkan dulu. Aku akan memperjuangkan suara mereka, walau harus melewati segala badai. Warga desa, para petani yang selama ini merasakan langsung manfaat dari program-programnya, mulai bersatu. Mereka mengadakan pertemuan di balai desa, menggalang solidaritas dan menyusun pernyataan terbuka yang mendukung Dedi. Laras, yang setia menjadi pendamping dan penasihat, juga mengambil peran penting. Ia mengorganisir relawan untuk menyebarkan kebenaran dan mengklarifikasi fitnah di media sosial dan komunitas-komunitas masyarakat. Dedi turun langsung, mengunjungi rumah-rumah pendukungnya, mendengar keluh kesah dan memberikan semangat. Meski secara fisik lelah, semangatnya membara. Ia tahu bahwa dukungan rakyat adalah benteng terkuatnya. Sidang dengar pendapat di DPRD menjadi medan perang sesungguhnya. Musuh-musuh lama melontarkan tuduhan dengan nada keras dan penuh tudingan. Namun, Dedi hadir dengan bukti-bukti transparansi keuangan koperasi, laporan audit yang sah, dan kesaksian langsung dari petani-petani yang terbantu. Dalam suasana yang tegang itu, suara rakyat yang hadir di ruang sidang terdengar jelas, meneriakan nama Dedi dan memohon agar keadilan ditegakkan. Para wartawan yang meliput menangkap momen itu sebagai bukti betapa kuatnya dukungan masyarakat terhadap sosok yang mereka percaya. Meski lelah dan terkuras emosi, Dedi menyadari bahwa ujian ini bukan hanya soal mempertahankan jabatan. Ini tentang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya, tentang mempertahankan integritas dan jati dirinya sebagai pelayan masyarakat. Pada malam-malam sunyi, saat hanya suara jangkrik dan angin yang menemani, Dedi menulis di buku hariannya. Musuh boleh datang dan berusaha menjatuhkan, tapi rakyat adalah benteng yang tak akan bisa dirobohkan oleh fitnah. Aku bukan hanya berjuang untuk diriku, tapi untuk harapan yang mereka titipkan padaku. Setelah berbulan-bulan melewati badai fitnah, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi Daerah menyatakan tidak ditemukan bukti keterlibatan Dedi dalam korupsi. Nama baiknya pulih, bahkan semakin kuat dan dipercaya oleh masyarakat luas. Bagi Dedi, titik balik ini menjadi momen kebangkitan. Dukungan semakin mengalir deras, bukan hanya dari desa sendiri, tapi juga dari daerah-daerah lain yang mulai melihat sosoknya sebagai harapan baru dalam dunia politik yang kerap penuh intrik. Ia pun mulai merancang program-program baru dengan semangat yang lebih besar, bertekad untuk membuktikan bahwa politik bisa menjadi sarana perubahan nyata bagi rakyat kecil. Waktu berlalu tanpa terasa. 2 periode sebagai anggota DPRD telah mengukir pengalaman, pelajaran, dan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat desa dan kabupaten. Namun, di dalam hati Dedi, gelora untuk membawa perubahan yang lebih besar kian membara. Suatu sore di ruang rapat sederhana yang dipenuhi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan para aktivis, Dedi duduk berhadapan dengan para pendukung setianya. Mereka datang dari berbagai penjuru desa dan kota kecil, membawa harapan dan mimpi yang sama, agar suara rakyat kecil benar-benar diperhatikan dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi. Kita sudah sampai di titik ini, tapi perjuangan kita belum selesai, kata Dedi dengan suara tegas. Kalau ingin perubahan yang nyata dan menyeluruh, kita harus berani bermimpi lebih besar. Aku siap maju sebagai calon gubernur. Berita pencalonan Dedi sebagai gubernur disambut beragam. Banyak pihak merasa terkejut, bahkan skeptis. Ia bukanlah politisi kelas atas dengan jaringan luas dan dana besar. Ia berasal dari akar rumput, anak buruh tani yang sudah merasakan kerasnya hidup dan pahitnya perjuangan. Namun, justru itulah kekuatannya. Kampanye Dedi berjalan tanpa kemewahan. Ia menolak segala bentuk politik uang dan janji palsu. Setiap hari, ia turun ke lapangan,
bertemu dengan petani di sawah, guru di sekolah-sekolah pedesaan, pedagang kecil di pasar tradisional, dan pemuda yang haus akan perubahan. Dengan suara yang lembut tapi penuh keyakinan, ia memaparkan visi besarnya. Pertama, kita akan menguatkan sektor pertanian melalui teknologi tepat guna dan pertanian organik, sehingga hasil panen meningkat dan petani mendapatkan harga yang adil. Kedua, pendidikan akan menjadi prioritas utama, akses merata dan kualitas yang tidak kalah dengan kota besar. Dan ketiga, kita akan membangun desa digital, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan perekonomian, dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Meski berangkat dari nol, Dedi mendapat dukungan luas dari kalangan muda dan masyarakat bawah. Media-media lokal mulai mengangkat sosoknya sebagai calon yang berbeda, mengusung kampanye bersih, jujur, dan dekat dengan rakyat. Namun, pertarungan politik tidak pernah mudah. Lawan-lawan politik yang sudah lama berkuasa mulai melancarkan serangan bertubi-tubi, dari isu pribadi sampai upaya menghambat kampanye. Mereka menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Dedi, termasuk penyebaran fitnah dan intimidasi. Di balik layar, tekanan semakin berat. Tim kampanye seringkali harus berjaga malam, menghadapi ancaman yang datang dari berbagai penjuru. Beberapa kali Dedi harus menunda pertemuan karena keselamatan pendukungnya terancam. Namun, di tengah badai itu, Dedi tetap teguh. Ia percaya, perubahan sejati hanya bisa lahir dari ketulusan dan keberanian menghadapi tantangan. Suatu malam, setelah kampanye panjang dan melelahkan, Dedi duduk di tepi jalan desa sambil menatap langit berbintang. Laras duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Didi, aku tahu ini berat, tapi ingat, kau tidak sendirian. Rakyat percaya padamu, dan aku selalu di sini," kata Laras dengan suara penuh kasih. Dedi tersenyum, matanya basah. "Aku tak ingin hanya menjadi gubernur yang mengisi kursi kekuasaan. Aku ingin menjadi pemimpin yang membawa harapan, mengangkat derajat rakyat kecil, dan mengubah wajah provinsi ini menjadi lebih baik." Hari pemilihan umum tiba dengan suasana tegang yang menggema di seluruh provinsi. Suara-suara harapan dan doa menyelimuti udara, dari ladang-ladang di pedesaan sampai ke ganggang sempit di kota. Ketika hasil penghitungan suara diumumkan, nama Dedi Supriyadi muncul sebagai pemenang. Ia terpilih sebagai gubernur dengan dukungan mayoritas rakyat. Suasana haru dan bahagia menyelimuti desa. Orang-orang berkumpul di lapangan, menyambut kepulangan sang pemimpin baru dengan sorak-sorai dan air mata haru. Dalam pidato perdananya sebagai gubernur, Dedi berdiri di podium, menatap lautan wajah penuh harapan. "Ini bukan kemenangan saya sendiri, tapi kemenangan kita semua. Kita mulai babak baru untuk provinsi ini, dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kerja keras. Mari bersama-sama kita wujudkan mimpi desa-desa kita, dari tanah dan peluh menjadi kejayaan yang nyata." Dedi Supriyadi berdiri di depan pintu gerbang rumah sakit baru yang megah namun sederhana, yang dibangun dengan semangat dan kerja keras seluruh masyarakat desa serta dukungan penuh pemerintah provinsi. Rumah sakit itu bukan hanya sekadar bangunan, ia adalah simbol janji yang ditepati, harapan yang terwujud bagi para petani dan keluarga mereka yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan. Sebagai gubernur termuda di provinsinya, Dedi merasakan tanggung jawab yang luar biasa besar. Namun, ia tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Setiap pagi, sebelum memulai rapat-rapat formal, Dedi menyempatkan diri untuk turun ke lapangan. Sama seperti dulu orang tuanya di sawah, ia merasakan tanah dan keringat petani dengan tangannya sendiri. Program-program unggulan yang dicanangkannya segera membawa angin segar bagi masyarakat desa. Rumah sakit gratis khusus untuk petani dan warga miskin memberikan layanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya yang selama ini menjadi penghalang. Dedi juga meluncurkan program beasiswa penuh bagi anak-anak desa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Banyak anak muda desa yang tadinya putus sekolah kini kembali bermimpi dan berjuang untuk masa depan mereka. Tak kalah penting,
Dedi mengembangkan program pupuk organik bersubsidi yang membantu petani meningkatkan hasil panen dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya meningkatkan produksi, tapi juga menjaga kelestarian tanah dan air di daerah pertanian. Setiap kali program baru diluncurkan, Dedi selalu mengundang masyarakat untuk hadir. Ia ingin memastikan bahwa semua perubahan yang terjadi benar-benar untuk mereka dan melibatkan mereka secara langsung. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, Dedi tidak jarang pulang ke rumah dalam kondisi lelah. Namun, senyum hangat laras dan cerita-cerita tentang kemajuan desa membuat segala penat sirna. Suatu sore, di sebuah acara peresmian pusat pelatihan pertanian modern, Dedi berdiri di hadapan ratusan petani muda yang antusias. "Ini bukan hanya program pemerintah," katanya dengan suara penuh semangat. "Ini adalah milik kita semua. Kita harus terus belajar, berinovasi, dan bersatu untuk masa depan yang lebih baik." Meski banyak pencapaian, Dedi juga merasakan tekanan yang tak sedikit. Kadang, para pejabat lama yang merasa tergeser masih mencoba menghambat langkahnya, mengajukan peraturan yang mengulur waktu atau mengurangi anggaran program-programnya. Namun, Dedi tetap tegar. Dengan hati tulus dan kepala dingin, ia menghadapi setiap rintangan sebagai ujian untuk memperkuat tekadnya. Baginya, kerja nyata jauh lebih penting daripada kata-kata. Di akhir hari, saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan desa, Dedi sering berjalan-jalan di sekitar ladang yang dulu menjadi saksi bisu perjuangan keluarganya. Ia menatap jauh ke cakrawala, tersenyum dalam hati. "Aku bukan hanya gubernur," bisiknya pelan. "Aku anak tanah dan peluh. Dan aku akan terus berjuang untuk mereka yang percaya dan mengandalkanku." Langit sore di desa kecil itu memancarkan warna keemasan, menandakan bahwa sebuah bab dalam hidup Dedi Supriyadi hampir usai. Masa jabatannya sebagai gubernur telah berakhir. Di tengah gemerlap tawaran untuk melangkah ke panggung nasional, Dedi memilih jalan yang berbeda, jalan yang membawanya kembali ke akar, ke tanah yang membesarkannya. Dengan langkah mantap, ia melangkah menyusuri jalan setapak di antara ladang padi yang mulai menguning, aroma tanah basah dan jerami mengisi udara. Di balik gemuruh hiruk-pikuk kota dan gemerlap kursi kekuasaan, ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan desa. Meski banyak yang mendorongnya untuk terus maju, Dedi dengan tegas menyatakan, "Perubahan sejati dimulai dari akar. Dari mana kita berasal? Aku ingin mengabdikan sisa hidupku untuk mendidik anak-anak desa dan mengembangkan pertanian berkelanjutan di sini. Itu lebih berarti daripada gelar dan jabatan." Kini, Dedi menghabiskan harinya mengelola sebuah komunitas belajar untuk anak-anak desa, membimbing mereka dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia tak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menanamkan nilai kerja keras, kejujuran, dan keberanian bermimpi. Di sela waktu, Dedi menulis buku yang diberinya judul Langkah di Tanah Merah. Buku itu berisi kisah hidupnya, perjuangan, kegagalan, dan harapan yang tak pernah padam. Ia berharap cerita itu menjadi lentera bagi anak-anak desa, agar mereka percaya bahwa dari tanah yang sederhana sekalipun, bisa tumbuh mimpi yang besar. Suatu pagi, saat matahari baru menyinari desa, Dedi berdiri di depan anak-anak yang duduk melingkar, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. "Jangan takut bermimpi besar, tapi ingatlah untuk selalu kembali ke akar kalian. Karena dari sanalah kekuatan dan jati diri kita tumbuh." Di akhir cerita, Dedi menyadari bahwa keberhasilan bukan sekadar tentang jabatan atau pengakuan, melainkan tentang seberapa dalam kita menyentuh dan mengubah kehidupan orang lain. Ia menemukan bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah kerendahan hati dan kesetiaan pada asal-usulnya. Dengan hati yang penuh syukur, Dedi menatap ladang yang terbentang luas, tersenyum pada angin yang membawa harapan baru bagi generasi mendatang.